Balik lagi di acara yang paling seru di Jagat Raya ini dengan aku Yinin dan rekan aku Sun, sahabat kalian semua yang ada di sini akan menemani pada siang hari ini. dan di mana kita tiap harinya bakal menggali informasi yang menarik dan siap untuk kita bicarakan. Nah, gimana nih puasa kalian hari ini? Tetap semangat dong, tetap fresh juga ya seperti berita-berita yang Pastinya. akan kita sampaikan pada pagi ini. Baik pemirsa, kabar pertama ini datang dari keluarga Crazy Rich India yang dimana baru saja menggelar pesta preweddingnya. Namun pemirsa, ini bukanlah pesta prewedding biasa, yang dimana pesta prewedding ini berhasil mengundang langsung 3 tokoh dunia loh pemirsa. Wow, keren banget Keren ya. Anand putra dari Mukesh Ambani, Crazy Rich India mengadakan gala 3 hari. Dia akan menikahi tunangan dari Radhika Merchant pada bulan Juni ini. Lalu siapa sih 3 tokoh dunia yang baru saja diundang ke acara tersebut? Yang lain dan tak bukan adalah Rihanna, Mark Zuckerberg, dan Bill Gates. Wow, ya betul banget pemirsa. Kalian nggak salah dengar kok. Ketiga tokoh dunia ini berhasil datang ke acara pesta prewedding tersebut. Gila, udah keren prewedding tuh ya, udah Iya. mewah banget. Ini Crazy Rich India mendatangkan Rihanna. Parah. Gimana nggak spektakuler gak sih? Betul Itu banget. keren banget. Dan tahu nggak sih Sun, digadang-gadang untuk penampilan Rihanna doang nih. Iya ya. Rihanna doang itu mencapai total 7 juta dolar Amerika loh. Keren-keren. Dan total acaranya katanya merogoh kocek hingga 2,4 triliun rupiah. Wow, Wow. gila nggak sih? Itu keren banget. Real bener. Crazy Rich. Iya betul, Crazy Rich banget, parah itu. Parah banget. Kapan ya kita kayak gitu ya? Pengen dong diundang, please. Iya, boleh deh. Nah, tadi udah internasional. Kita Betul. masuk gak sih ke Indonesia? Yang tercinta ini. Ada apa tuh Sun? Di Indonesia ini guys, ada pemerintahan yang akan menegaskan bahwa kita semua ada kenaikan pajak di tahun 2025. Gila, kita tadi ngebahas Crazy Rich tentang uang. Sekarang kita bahas tentang pemerintah kita. Uang lagi gak sih? Iya, nah semoga ya pemerintah kita tuh tidak memberatkan masyarakat di kalangan bawah ataupun atas. Karena kenaikan pajak ini tidak bisa kita pungkiri karena itu kenaikan pajak yang sedang berlangsung dan program pemerintah gitu. Betul banget Sun, yang dimana kan rakyat Indonesia nggak semuanya menengah ke atas ya. Betul. Jadi, tapi pemerintah juga berjanji kok bahwa kenaikan pajak ini guna untuk memajukan rakyat Indonesia sendiri, yang pastinya pemirsa. Nah, bukan janji-janji palsu aja ya, harus juga janji-janji manis gak sih buat kita semua agar kita tuh percaya bahwa pemerintah itu dipercaya sama masyarakat, gitu kan? Betul Sun. Tapi meskipun kita dibikin pusing dengan berita ini ya teman-teman, kita semua nggak boleh langsung menelan berita ini mentah-mentah. Maksudnya semua berita pasti punya fakta dan hoaxnya masing-masing. Tapi Betul, katanya ini betul. tuh sebuah berita yang menyudutkan ke faktanya Sun. Oh, keren ya, tapi semoga deh pemerintahan kita berjalan dengan sebaik-baiknya, selayak-layaknya, Betul. dan sebijak-bijaknya untuk Indonesia tercinta ini. Kita dari tadi bahas-bahas yang pusing-pusing kan? Iya. Nah, kita bahas-bahas musik gak sih? Boleh banget Biar Sun. asik gitu. Biar enjoy juga kan. Kamu tahu gak sih berita tentang Pasar Santa Jakarta? Waduh, ada apa tuh Sun di Ada pasar itu? idola kita dan idola wanita-wanita datang ke situ. Kamu tahu nggak sih? Siapa sih? Boleh dong di-spill ke pemirsa kita di Yang rumah. lagunya tuh seperti ini. Na 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 na. Tet! Charlie Puth. Bukan. Ayo apalagi? Ed Sheeran dong. Betul. Ed Sheeran, coba deh Yin. Kamu pasti tahu kan beritanya? Betul banget pemirsa. Tahu nggak sih pelantun lagu Shape of You dan Perfect ini baru saja datang ke Pasar Santa Jakarta untuk menikmati Pasar Santa Jakarta tersebut. Yang dimana Pasar Santa Jakarta ini terkenal dengan keunikan dan kreativitasnya tuh Sun. Nah, kedatangan Ed Sheeran juga ya menjadikan sorotan utama. Apalagi ada penggemar, ada pelanggan, ada yang datang ke situ semuanya tuh pengen ketemu sama Ed Sheeran gitu Yin. Iya, Gak tahu betul. deh kalau misalnya aku di situ aku bakal kayak gimana gitu ya. Keren banget deh. Ya pastinya Sun, kita pasti ngeliat Ed Sheeran di suatu pasar Jakarta pasti kan kayak wow, seorang Ed Sheeran datang ke pasar Jakarta kan Sun. Iya. Berarti ini tuh membuktikan bahwa musik bisa menjadi wadah yang dimana bisa menjadi
ajang pendekatan idola dan fansnya tanpa memandang bulu gitu loh, Sun. Iya bener. Betul. Kalau misalnya aku ketemu sama Ed Sheeran sih ya, aku bakal minta foto, minta video, minta tanda tangan. Kamu Minta greeting apa? happy birthday dong pastinya. Oh iya, pokoknya aku bakal bawa deh kemana-mana keliling Indonesia. Dan yang pastinya kalau Ed Sheeran datang ke pasar Jakarta harusnya nyobain kerak telur gak sih, Sun? Betul. Nah, katanya tuh ya, berita yang beredarnya tuh Ed Sheeran tuh bakal mencicipi beberapa makanan gitu. Tapi dia tuh nyobain satu gitu yang manis-manis, tau gak sih yang merah-merah, apa ya, gurandil namanya ya? Candil, Apa? candil. Oh, candil. Nah, itu dia katanya enak banget, manis-manis gitu. Keren. Nah, yang pastinya semoga banget artis-artis internasional lainnya juga bisa berkunjung ke Indonesia ya, Sun. Betul. Nggak cuman konser doang ya. Dan buat Mas Ed Sheeran datang dong ke Bandung ya. Pengen Iya. banget dong kita ketemu. Betul, kita ajak ke Braga. Kita Ya ajak nggak sih? kita Braga, kita ajak ke wisata hantunya. Betul, rame deh, seru. Coba deh kesini ya, Mas Ed Sheeran. Iya betul banget Mas Ed Sheeran. Kita kan dari tadi udah ngebahas tentang internasional, Betul. politik, Betul. artis. Betul. Di acara selanjutnya kita mau bawain apa ya, Sun? Ya cerita-cerita dikit lah tentang teori dan konspirasi. Yang itu pasti fresh dan hot banget. Konspirasi-konspirasi gini pasti kesukaannya banget Gen Z gak sih? Betul. Jadi kalian harus pantengin terus social disaster ini. Social disaster. Social disaster, disaster. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ayo, semua yang dinego bisa dinego. Nego di tahun jago. Ambil HP saya, tinggal nego sampai cincai. Pilih produknya, langsung klik tombol negonya. Jangan lupa masukin angka nego say. Setuju harga penawaran atau nego lagi say. Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak say. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai hokai. Hai Sobat Sosmed, kembali lagi bersama aku Sun dan Yinin. nah kali ini aku bakal nepatin janji aku tentang konspirasi dan teori. Wah, Kamu mau gak sih dengerin cerita-cerita aku tentang konspirasi dan teori ini? mau dong. Saya kan kita udah tadi di segmen sebelumnya udah bilang ke pemirsa bahwa kita mau bawain konspirasi kan, Sun? Betul. Pasti pemirsa di rumah juga dan teman-teman yang ada di sini pasti mau pada denger kan? Nah, udah pada semangat juga, puasanya semangat, fresh juga gitu kan. Betul. Kita bahas yang pertama tuh ada konspirasi dari operasi perutnya Kate Middleton. Wow. Kamu tahu nggak sih Kate Middleton tuh siapa? Kate Middleton tuh istrinya Prince William kan? Betul, Prince William seorang pangeran gitu ya. Pangeran kerajaan. Itu Kate Middleton bener-bener beruntung banget gak sih? Nah, di sini tuh ya Kate Middleton tuh ada beberapa konspirasi gitu. Kurang lebih ada 3. Yang pertama tuh ada penggantian tubuh ya, Yin. Penggantian tubuh, ngerti gak sih penggantian Maksudnya tubuh? gimana? Gak tahu juga sih, soalnya kan ini masih isu-isu yang beredar juga. Iya. Nah yang kedua tuh ada konspirasi tentang kehamilan palsunya Kate Middleton. Padahal dia kan udah mengandung anaknya 3 sebelumnya tuh. Berarti ini kehamilan ketiganya ya? Iya Sun? kehamilan ketiga, masa mau disembunyikan Nggak gak sih? mungkin nggak sih? Nah yang ketiganya tuh ya teman-teman semua yang ada di sini dan di rumah, ada yang ketiga yaitu tentang penyembuhan penyakit. Kalau penyembuhan penyakit sih masih make sense gak sih? Make sense. Mungkin dia nggak mau ketahuan publik ya. Bener, karena dia juga seorang istri Prince Seorang William, Prince William. ya kan? Kayak gak mau tersohor sama sosial media juga dan publik gitu kan. Nah, menurut kamu nih Yin, dari semua yang kamu dengar dari aku dan isu-isu yang beredar di sosial media ini, kamu tahu gak sih si Kate Middleton ini tuh termasuk isu yang mana? Kalau gitu? menurut aku sendiri ya, Sun, Ya. yang paling make sense tuh yang tadi, yang penyakit. Karena kalau misalnya kehamilan, ini tuh bukan kehamilan pertamanya Kate Middleton juga kan? Iya sih.
yang dimana kalau misalnya ini kehamilan ketiga nggak mungkin disumputin dari media nggak sih? Iya, disembunyikan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya menurut aku sih ya, kalau yang masuknya tuh kehamilan palsu. Karena apa? Ini kan yang ketiga. Walaupun yang ketiga juga dia tuh kayak gak mau ketahuan anak yang ketiganya tuh jadi ain gitu, tau gak sih? Oh, penyakit muka Iya. karena sirik gitu ya? Iya, takutnya kan dia seorang anak Prince William Betul. yang tersohor di sana di Inggris, bener-bener kayak oh tidak dong, tidak boleh tersohor publik anak aku gitu. Tapi ya Sun, apapun yang terjadi nih dengan Ya. 3 konspirasi yang tadi ke Kate Middleton itu, semoga yang terbaik aja deh buat Mbak Kate Middleton, ya nggak sih? Betul. Kalau emang lagi mengandung, semoga sehat dan dengan bayinya. Kalau Iya. kesehatan, semoga disehatin Iya, penyakitnya cepat ya. sembuh juga gitu. Betul. Kalau penggantian tubuh sih jangan ya, masa mau ngeri, jadi laki-laki ya? Iya, ngeri banget. Masa nggak mungkin, masa Prince William sama laki-laki juga? Kan nggak mungkin. Kamu bukan Rojita Luna ya? Maaf, Enggak Mbak. dong, enggak dong. Nah, kayaknya gitu sih. Kalau teman-teman di sini tuh percaya nggak sih tentang Kate Middleton tuh? Penonton gimana? Gimana coba? Percaya nggak sih? Percaya nggak? Enggak ya. Kayaknya isu-isu ini tuh cuman isu-isu semata doang. Pengen reputasinya tuh tinggi-tinggi aja kali ya. Iya, betul banget. Iya. Ya udah sih ya, aku cuma bahas itu doang sih, Yin. Tapi jangan kemana-mana ya, Yin. Kamu juga harus temenin aku dan teman-teman di sini. Karena- Dan pemirsa di rumah Iya. juga harus temenin kita ya. Karena di acara selanjutnya kita punya bintang tamu ya Sun, yang pasti Iya. seru banget loh bintang tamunya. Betul. Nah, kita tuh benar-benar gak bisa lepas dari media sosial atau sosial media, iya nggak sih? Betul banget, karena pembahasan di acara selanjutnya bakal relate banget sama Gen Z zaman sekarang. Betul. Nah, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Social Disaster, Social Disaster, 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 disaster. Saudara-saudara, jangan menyerah. Hari itu akan datang. Dia akan datang. Iritologi nomor 018. Oh, thank you, my God. Rabu, oh amazing. Rabu Rawit, Rabu wajib pirit dari Axis. Siap Rabu, paket internet Axis, diskonnya amazing. Irit itu eksis. Halo Sobat Sosmed, balik lagi nih di acara Social Disaster. Gimana? Masih semangat gak? Karena di segmen kali ini kita mau ngapain sih Sun? Mau ngejelasin apa sih itu sosial media dan media sosial tuh apa di generasi kita, yaitu generasi Z. Betul banget, yang dimana pasti sosmed itu nggak pernah luput dari Gen Z. Betul gak? Sebelum kita mulai kali ya, Social Disaster. Disaster, Disaster. Pemirsa di rumah juga pasti pada semangat kan? Harus. Nah, di sini tuh ya kita ngebahas generasi Z yang benar-benar kecanduan sama sosial media gitu. Betul banget nih, karena sekarang kita mau ngebahas dampak negatif dan positifnya tentang sosial media ya Sun. Iya betul. Kan kita ada bintang tamu nggak sih? Betul banget. Nah, sebelum bintang tamunya datang ya, kita harus ngebahas tentang apa itu sosial medianya. Nah, aku tuh baca salah satu psikolog gitu dari Atika ya. Dia tuh ngebahas tentang bahwa faktor terlalu lama terpapar layar handphone, gadget, PC itu tuh yang berbau-bau dengan handphone generasi Z gitu lah pokoknya. Posisi duduk yang gak sehat juga itu mempengaruhi kesehatan kita. Dan gangguan tidur, kelelahan mata itu tuh bisa tahu bagi kita generasi Z apalagi. Gitu, Betul bahaya banget pokoknya. Iya betul banget Sun, selain bahayanya sosmed ini ke fisik kita, Iya, tahu iya. nggak sih Sun kalau sosmed itu bisa berbahaya juga ke mental kita, karena Oh, katanya sosmed itu bisa berdampak menyebabkan kita, kalau kelebihan menggunakan sosial media itu bisa menyebabkan dampak seperti depresi, Wow. kecemasan, dan OCD pastinya. Oh gila. Oh iya, ingat gak sih kalian pemirsa di rumah dan teman-temanku di sini, kalian ingat gak tentang kasus
anak SD yang viral itu, dia tuh kecanduan live streaming gitu loh. Terus Live dia nggak TikTok. iya live TikTok. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak Sekarang masuk. gratis ya. Oh, ya, Besok sekarang- bayar. Betul, betul. Nah, kecanduan gitu, live streaming gitu kan. Dia tuh sampai depresi dan akhirnya dia bunuh diri karena nggak bisa live streaming karena nggak punya kuota gitu katanya. Ngeri banget ya, Iya, Sun. makanya kecanduan TikTok tuh emang bener-bener kecanduan TikTok lagi. Gratis lagi deh, sekali lagi, gratis sekali lagi. Boleh deh yang ketiga ya, awas Ketiga loh ya, kali awas dapat loh piring ya. cantik. Iya, benar. Nah, itu kalau misalnya kecanduan tuh bahaya banget lah pokoknya. Itu kan generasi dini. Nah, Betul. sekarang generasi Z juga makin bahaya, makin kesini gadget tuh masih makin bahaya banget. Ngerti Bener nggak banget, sih? bahaya Kayak- karena pengaruhnya tuh bisa ngerusak mental kita kan. Iya, iya. Dan tahu gak sih teman-teman, kalau menyalahkan sosial media, kita tuh menggunakan sosial media itu harus bijak Iya, pastinya. betul, pasti. Jangan sampai kayak tadi, sosial media jadi Iya. boleh live streaming boleh, cuman jangan berlebihan sampai kayak tadi itu bahaya banget sampai menyebabkan bunuh diri gitu ya, Sun. Iya, kasihan ya tapi. Nah, kamu juga tahu nggak sih kalau misalnya scrolling sosial media tuh itu bikin kita buruk banget dalam diri kita tuh gak boleh loh itu juga termasuk ciri-ciri kecanduan sosial media. Berarti emang nggak boleh nih teman-teman terlalu sering sosial media. Kita kan bisa kayak ngisi pakai kegiatan yang lebih positif kali ya, Sun. Iya, ada aktivitas-aktivitas yang lebih produktif. Lagi gak puasa sih? ngaji dong ya, Iya. bukan nge-scroll TikTok, Bener, liatin mukbang. kajian ya teman-teman ya. Nah, Sun, inget gak sih di segmen sebelumnya kita udah janji ke pemirsa di rumah kalau kita mau ngedatengin bintang tamu Betul. yang relate sama topik kita kali ini yaitu media sosial. Gimana kita undang sekarang aja nggak sih? Itu penonton di bawah udah pada gak Mau nonton gak? Tuh kan pada penasaran gak sih heboh kita? banget ya 1.000 penonton di GBK Sebelum ini. ini panggil kita social disaster dulu gak sih? Boleh biar semangat ya, kita Iya. bakar dulu penonton kita bakar penonton. Masa bakar penonton sih? Bakar semangat penonton di rumah. Iya betul. Social disaster. Disaster. Kita panggil langsung gak sih? Ayo bintang tamu kita Kak Sabrina. Selamat datang. Sini. Hai. Apa kabar? Apa kabar Jeng? Long time no see banget. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Nah, kita kan udah pernah kenal sama Kak Sabrina ya, tapi kan Iya, penonton di rumah takutnya belum kenal Kak Sabrina Place to Go ini. Boleh dong kenalin ke penonton di rumah, siapa sih Kak Sabrina tuh? Rumahnya di mana? Umur berapa? Alamatnya? Pacarnya? Iya, kasih tahu. Siapa tahu dia lah. mau oprek nih daftar. di bawah guys. Boleh Kak. Jadi nama aku Sabrina, sekarang aku tinggalnya di Bandung. Betul. Terus kegiatan sehari-hari aku kuliah, organisasi, dan konten. Wow, keren. Keren banget. Sangat-sangat produktif, Produktif ya. banget nih. Nah, Gen Z tuh harusnya kayak gini nggak sih? Iya. Bukan cuma live streaming doang. Iya, betul. Nah, aku mau nanya dong sedikit Kak. Boleh. Awal-awal mula Kakak ngonten-ngonten tuh kapan sih? Kenapa sih jadi pengen ngonten-ngonten gitu? Dan sekarang tuh kan Kakak ya lumayan viral lah. Apa FYP terus ya? Di apa tik-tik ya? Masuk Di terus tik-tik. nih di FYP aku nih, parah Iya. banget nih. Kemarin juga baru review apa sih Sun yang Ramadan itu? Iya, bukber bersama lah ya Bukber kita. bersama. Iya. Boleh dong kita ceritain. Aku konten. Oke, aku ceritain ya. Iya, iya, awal boleh. mula aku konten itu pas awal Covid karena itu kan posisinya kita gabut banget sekolah Iya, iya. online, gak bisa keluar, gak bisa main sama teman-teman, yang akhirnya dimana banyak kegiatan-kegiatan yang bisa aku lakuin, banyak waktu luangnya, akhirnya aku konten awalnya itu konten masak. Masak. Kali itu aku konten masak. Masak di rumah gitu. Masak di rumah, terus aku upload di TikTok dan ternyata ada beberapa video yang naik. Akhirnya bikin followers aku juga naik dan likes-nya juga naik. Wah. Naik apa tuh? Naik derajat. Naik puncak gimana? gunung. Naik puncak gunung. Lanjut. Terus udah gitu abisnya aku nggak konten lagi karena sibuk sekolah juga waktu itu mau UTBK. Akhirnya vakum beberapa bulan sampai awal kuliah aku mutusin buat ngonten coffee shop. Kenapa aku mutusin buat ngonten coffee shop? Pertama, kan anak kuliah apalagi maba waktu itu pulang kuliah pengennya ngopi terus, pengennya main sama teman-teman kayak gitu kan, karena tugas-tugas kita juga belum terlalu banyak. Akhirnya aku mikir kayak gimana caranya aku ngopi tapi nggak ngeluarin uang ya, tapi jadi bermanfaat gitu ngopinya. Iya, iya. Akhirnya aku iseng, awalnya aku tiap
ngopi sama teman-teman, aku ngerekamin ambience-nya, makanannya, terus aku upload di TikTok. Ternyata banyak penonton yang suka dan akhirnya followers akunya naik, terus banyak yang komen kayak coba review coffee shop lain Kak, review coffee shop lain. Akhirnya dari situ aku mulai ngonten coffee shop. Oh, Berarti keren taktiknya Kak Sabrina banget. oke juga ya. Iya, boleh deh. Dapat cuan, bisa main juga, bisa makan gratis, minum Iya. gratis kan. Mm-mm. Aduh, Kak Sabrina pengen dong diajak. Iya dong, kapan ya kita diajak gitu Iya. buat endorse kontennya Iya, ya. kita ngopi cantik kali ya, udah Iya, lebaran iya. ini. Kita ngopi ya? Nah, boleh gak sih aku nanya lagi yang tentang, kan ini ya, kakak tuh namanya tuh di TikTok tuh ya, Place to Go, Sabrina Place to Go Bandung. Kenapa sih Place namanya to go itu? tuh iya, Place to go tuh apa? Sabrina pergi kemana gitu? Iya gitu, apa gimana sih? Iya. Coba jelasin dikit. Jelasin. Jadi awalnya nama TikTok aku Sabrina aja, tapi aku ngubah jadi Sabrina Place to Go Bandung tuh supaya kalau misalkan kalian nih lihat video aku di TikTok, terus ngelihat namanya Sabrina Place to Go, jadi kan kayak interesting banget, kayak pengen langsung, oh berarti si account ini tuh emang basicnya di Place to Go Bandung, tempat-tempat iya, wisata iya. Bandung, tempat kopi di Bandung atau restoran di Bandung. Akhirnya kayak bikin pemirsa tertarik untuk nge-follow gitu sih. Nama panggung juga nggak sih Place to Iya, Go betul, tuh? betul, betul. Brandingnya Iya. Kak Sabrina tuh Place to Go. Juga, Kalau kamu iya. apa Suan brandingnya? Place- Host Infal. Karena Ih, belum jangan di, gitu deh. belum di ini. sama Nantilah bentar produser. lagi turun bentar lagi Turun, ya. Bu turun. produser, sorry. Abis ini bisa kali ya. Iya. Nego-nego Dan Kak Sabrina, pasti kan Kak Sabrina udah lumayan lama nih berkecimpung lah intinya di dunia sosial media ini. Pasti jadi konten creator tuh nggak selalu di atas terus kan? Pasti Di ada atas lika-likunya. Atas Atas- puncak, puncak gunung naik yuk. Nah, Ikut. Lanjut. Oke, pemirsa. Nah. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Ya, pasti kan kakak ini berkecimpung di sosial media udah lumayan lama lah ya, udah bisa dibilang suhu. Betul. Nah, Enggak ah. ada suhu buat aku mah. Suhu derajat. Bagi aku yang belum pernah FYP. Bisa nyontek-nyontek dikit lah Nyontek dikit kontennya lah, ya. juga. Kita ikut-ikutin lah dikit mah, ya Iya, nggak iya. sih? Nah, Kak Sabrina, gimana nih lika-liku kakak sebagai content creator di akun TikTok itu? Sebagai content creator Place to Go tuh gimana sih lika-liku ups and downs-nya? Nah, Kalau lika-liku sih selama aku ngonten ya mungkin dari time manajemennya aku kurang bisa mengatur waktu aku dengan baik karena kan di sini sekarang posisinya di semester 4 kan kayak lagi sibuk-sibuknya kuliah, belum tugas, belum Iya, iya. organisasi, belum waktu sama keluarga, waktu buat diri sendiri, akhirnya keteteran tuh antara ngebagi waktu buat nugas, kuliah, organisasi, dan visit coffee shop, apalagi ngeditnya itu kan gak gampang menurut aku, kayak harus detail, harus belum ada briefingan dari coffee shop. Itu sih lika-likunya mungkin sampai sekarang jadi bikin pola tidur akunya nggak baik juga karena kan aku jadi nggak bisa ngatur waktu dengan baik gitu. Berarti kendalanya di waktu kali ya, kayak lebih di waktu. Emang waktu tuh kayaknya kendala semua orang ya, Sun. betul. Tapi kan time is money. Time is money, segalanya juga butuh ini. Iya, butuh gini kan, Bu Produser? Kayak kita di sini kan butuh ini ya. Iya kan, bentar lagi Bu Produser cair nih kita. Cair. Jam berapa? 8. Jam 8. Nah, lanjut nih. Ada nih ya media sosial, dampak-dampaknya nih Kak. Aku tuh mau bahas, kan Kakak tuh ada bisnis, kan content creator ya. Berarti kan itu bisnis sama kafe-kafe, iya, nah kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih dampak media sosial terhadap bisnisnya Kakak, mentalnya Kakak, dan kehidupan di generasi kita gitu loh? Ada nggak sih? Kalau ngebahas dampak positif dan negatif itu pasti ada ya. Iya, Media iya. sosial itu Betul. selain dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga banyak. Iya. Yang pertama Nggak usah deg-degan Kak, ada kita berdua, kita pegangan aja yuk. Santai Kak, ayo. Santai. Iya, soalnya aku tuh kayak nyimak gitu loh, Ih, soalnya kita serius banget kan? seru Nggak bisa. Soalnya kakaknya cantik gak sih? Iya, seru banget. Iya kan, keren Iya. banget. Oke, kita bahas lagi dampak positif Udah, aku kayak dan gini. negatif. Kalau dampak positifnya ya selain ngecuanin, terus Cuan. Cuan. kita bisa mengeksplor diri kita lebih
lebih jauh di media sosial, dampak negatifnya juga banyak banget. Yang pertama bagi bisnis ya tadi. Ya. Mungkin bagi bisnis tuh menurut aku dampak positifnya banyak karena itu bisa meningkatkan brand awareness, terus bisa meningkatkan engagement juga karena kan suatu perusahaan kalau di kontenin di media sosial itu bisa naik kan. Iya. Naik Terus- apa? Naik lagi. Naik lagi. tangga. Naik daun. Boleh. Terus yang kedua bagi mental. Mental. Kalau dampak bagi mental sih personally ini based on my experience aja. Iya. Aku ngerasa karena pola tidur aku yang gak bener tadi, jadinya bikin mental aku juga agak gimana gitu. Down. Contohnya Down nih, gitu ya? Kalau misalkan aku begadang dan aku nggak tidur, itu kan kita ngejalanin hari besoknya kayak Capek. Capek. Iya, Iya, benar-benar benar. Iya. Itu sih kalau misalkan menurut aku ke mentalnya juga itu. Soalnya sampai saat ini alhamdulillahnya belum, ya jangan sampai ada Jangan yang sampai nge-hate dong. Ya, Iya, jangan. iya. Paling nge-hate si restoran atau coffee shopnya aja, nggak kayak personally ke akunya. Iya, Janganlah. Terus kalau misalkan dampak buat Kehidupan generasi kita tuh generasi gimana? sekarang, sebenarnya Iya. tergantung kitanya menggunakan media sosial itu dengan baik atau enggak. Kalau misalkan kita menggunakan media sosial dengan baik, itu juga manfaatnya banyak. Kalau misalkan kita menggunakannya, kita salah gunain media sosialnya juga, itu pasti dampak negatifnya juga ada. Menurut iya, aku iya. sih buat generasi sekarang media sosial tuh manfaatnya banyak karena kita bisa ya tadi explore diri kita, terus kita bisa bikin konten-konten yang menarik. Terus ya banyaklah manfaatnya buat generasi sekarang, apalagi generasi sekarang pada main medsos semua sih aku Iya, rasa. iya. Iya betul. Tapi ya so far kita berbincang-bincang dengan Kak Sabrina ini orangnya positif vibe kok. Iya. Jangan di hate teman-teman. Iya, jangan, benar. Jangan hate itu aja produser kita. Supaya cair ya, iya Supaya nggak sih? cair. Biar abis dari sini kita ngopi terus Iya, kontenin ngopi, nggak iya. sih? Kita kan kecipratan jadinya ya. Iya, Bacut. betul. Ngomong-ngomong masih seputar media sosial nih, Kak Sabrina. Apa sih yang kakak tahu tentang media sosial spesialis menurut Kak Sabrina sendiri itu gimana sih? Kalau menurut aku media sosial spesialis itu kayaknya orang yang bekerja di dunia media sosial, contohnya kayak dia kerja bikin suatu konten yang menarik supaya menaikkan engagement tadi, meningkatkan suatu brand awareness terhadap suatu perusahaan. Terus juga mungkin dia kan tanggung jawabnya banyak ya. Iya, iya. Dari dia harus membuat satu konten planner. Betul. Terus dia harus membuat suatu konten yang bervalue. Kenapa bervalue? Karena kan mau diupload di media sosial yang luas banget gitu. Iya, Terus iya. yang ketiga dia harus menggunakan media sosial dengan sangat amat baik. Itu sih yang aku tahu tentang media sosial spesialis. Oh iya, keren sih ya Keren. jawabannya sejauh Tuh. ini. Kak Sabrina tuh berarti nggak sekedar konten doang, tapi dia tuh tahu apa sih media sosial tuh gimana, Iya. di balik-baliknya juga kayak Iya. keren. Keren banget sumpah. Nah, kan kita tahu ya Kak, kalau ngegunain media sosial tuh kalau dengan cara yang salah tuh akhirnya dampaknya malah buruk banget bagi kita kan. Nah, terus Kakak punya nggak sih tips untuk kita agar yang main media sosial tuh ya bisa bermanfaat gitu? Iya. Kalau tips dari aku buat kalian yang mau harus menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Karena kenapa? Kalau misalkan kita menyalahgunakan itu juga dampak negatifnya ke diri kita dan lingkungan kita juga. Terus kalau misalkan kalian mau menggunakan sosial dengan baik, itu banyak kok caranya dengan kalian tunjukin diri kalian di media sosial, bikin personal branding kalian, itu kan suatu Iya, achievement banget, benar-benar, itu kan benar. bermanfaat banget buat diri sendiri. Jadi saran dari aku, gunain sosial media dengan baik. Nah, gitu pemirsa dan teman-teman di sini, dicatat nggak tadi ya mereka? Didengerin nggak pemirsa di sini? Iya. Ini bayarnya mahal loh, bayarnya mahal. Iya, belum turun ini ibu produsernya mana ya? Nah, Kak, sejauh ini berarti benar-benar ada dampak positif dan negatifnya dari sosial media ya. Makasih banget udah mau datang ke sini. Iya, makasih banget. Iya. Dan sunsun. Iya, Yang dimana kita tahu kan ya jadwalnya Mbak Sabrina padet itu banget. Seperti Rihanna dan Nagita tadi tuh. Slavina. Ini mah udahlah. Udah ini Ibu mah- Nagita banget. Iya, Bu Nagita banget. Nagita banget. Iya. Ini Cipung. Cipung. Keren banget Kak Sabrina, semoga teman-teman di luar sana bisa menirukan yang positif-positifnya, Betul. yang baik-baiknya dari Kak Sabrina ya. Nah,
dalam menghadapi konspirasi dan teori yang tadi tuh ya, kan tadi sebelumnya tuh bahas-bahas tentang konspirasi, terus kita Tadi bahas berita juga di pertama, Iya. yang dari tadi Rihanna yang datang ke Crazy Rich India Iya, itu, Crazy Ed Sheeran Rich. ke pasar Santa. Santa, iya. Bukan pantun, Bukan mohon Jakarta. maaf nih, mohon maaf. Maaf ya teman-teman, penonton bayarannya belum di briefing nih. Iya. Bu produser. Nah, kita tuh tetap harus saling menghormati, saling menghargai kan. Betul. Itu tuh adalah kunci untuk memperluas kunci. kunci untuk memperluas pemahaman kita. Jadi pokoknya dari manapun, dari ujung, sampai Sabang, dalam Merauke. juga. Iya, Sabang sampai Merauke. Sampai titik-titiknya juga kita harus menggali ilmu dengan dalam, ya kan? Menggali. Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina Betul. ya. Kalau kata Hayu Quotes atuh ke mah, Cina. Hayu ke Cina. Kejauhan ya. Nah, jangan lupa ya bahwa acara ini hanyalah hiburan Semata, karena yang semata ada di social Social disaster. Social disaster. Disaster. Nah ya, jangan lupa bahwa acara ini hanya hiburan semata. Semata. Yang tadi kan. Iya, Nah, betul. kita harap kalian juga dapat mengambil positif dan negatifnya ya dari ilmu-ilmu yang tadi kita sampaikan dari awal sampai akhir. Nah, semoga tetap menjaga keseimbangan dan tidak terlalu terpengaruh dari konspirasi yang belum terbukti, yaitu hoaxnya. Iya, dan kalian sebagai penonton social disaster ini kan harus tetap jadi pribadi yang ceria, positif, dan edukatif ya pastinya. Iya, betul, Karena kan betul. acara ini seputar mengedukasi kalian juga kan. Iya. Nah, pokoknya tetaplah berbagi tawa, kebaikan, dan saling mendukung satu sama lain. Dan yang gitu. pastinya jangan lupa selalu nonton social disaster ya Sun. Iya, betul. Oke deh, aku Sun Sun dan teman saya Yin Yin pamit undur diri. Bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Stay Social healthy. disaster. Disaster, disaster.